Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Keluarga Indonesia, rumah kita semua. Insya Allah di sini kita akan mendapatkan begitu banyak inspirasi, mulai dari pengasuhan, seputar anak, ketahanan keluarga, dan banyak hal lainnya. Alhamdulillah hari ini pun kita akan mendapatkan banyak inspirasi dari guru-guru kita yang sudah datang di sini insya Allah ya. Nah, saya perkenalkan satu-satu dimulai dari yang paling dekat dulu. Beliau adalah guru kita semua, Ayah Irwan Rinaldi. Assalamualaikum Ayah Irwan. Beliau nih ayahnya anak-anak Indonesia. Masya Allah. Nih kalau masalah keayahan udah lama banget ya. Udah Sang lama Merobi banget. juga ini. Sang Merobi beliau. Ya. Dan di depan saya ada Ustadz Bendri yang terkenal dengan nama panggungnya Ajo Bendri ya. Masya Allah. Masya Allah Ajo Bendri. Beliau ini juga menjadi rujukan untuk parenting gitu ya. Bahkan aktif sekali juga di media sosial. Follower udah berapa Ustadz? Lupa ya, udah banyak banget ya. Bukan saya yang ngurus. Pokoknya setiap kali ngelihat medsos tuh muncul lagi, Masya Allah Ajo Bendri, ya Allah Ajo Bendri, ya Allah kenapa Ajo Bendri lagi sih gitu kan. Ayah mana nih Irwan? Muncul banyak banget gitu ya, luar biasa. Tapi benar Ustadz Bendri ini jadi rujukan buat masalah pengasuhan ya, masalah pengasuhan dan rumah tangga di kalangan kita para orang tua. Nah berikutnya alhamdulillah ada guru kita juga Pak Triyatno Prabowo. Ya beliau ini luar biasa ya, bareng istrinya menjadi konselor juga, aktif juga, insya Allah pejuang yang luar biasa. Alhamdulillah. Bakal seru nih insya Allah ya, karena pembicaranya kelas berat semua ini insya Allah. Gitu, mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan. Dan ngomongin apa nih serunya? Menjelang Ramadan, insya Allah kita ngomong tentang topik Ramadan gitu ya. Sambil ngopi dulu mending. Oh Masya Allah sambil ngopi, alhamdulillah. Silakan ya Allah. Ini udah dihidangin saya. Jangan sampai kopinya dingin. Ayah? Ya. Kalau berbicara Ramadan nih kebetulan alhamdulillah saya dapat buku ini tahun lalu. Ya. Tahun lalu menjelang Ramadan, ya bagaimana mendampingi anak, ya, bagaimana bersama keluarga untuk menyiapkan Ramadan kita. Nah, judulnya adalah Agar Ayah Nggak Masuk Neraka. Cuma di buku saya ada kurangnya nih, belum ada tanda tangan pembicara. Yang kebetulan pembicaranya ada di sini. Ada Ustadz Bendri, ada Ayah Irwan. Nanti pulang boleh minta tolong tanda tangan ini ya. Nodong tanda tangan. Ya alhamdulillah. Ini kan sebenarnya kalau dibaca ini kan enak ya, maksudnya renyah gitu. Cuma kok ngeri sama judulnya ya, Agar Ayah Nggak Masuk Neraka. Ini siapa yang mau nyeritain nih judulnya? Jadi ini pelakunya. Iya. Beri keterangan dulu kenapa bikin judul ini. Iya memang saya selalu didorong sama Irwan selalu bikin judul. Kalau konten Ayah Irwan tanggung jawab. Jadi memang kalau judul itu kita meyakinkan bahwa kadang energi yang keluar ayah itu ada dua ya, ada energi yang cepat melesat, ada yang energi yang biasa saja ketika melihat situasi berkaitan dengan anak-anak gitu. Nah kita belajar bahwa Quran sendiri ketika memberikan sebuah tausiah mengenai pengasuhan itu dengan kalimat yang cenderung dimaknai negatif ya, yaitu rasa takut ya, dalam surat An-Nisa 9 wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zuriatan li'afan khafu alaihim, hendaklah takut kepada Allah orang-orang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Jadi kenapa Allah memakai kalimat yang secara halus memberikan kalian harus takut loh. Kenapa? Karena ternyata rasa takut itu kalau kita pahami itu energi. Orang tuh berubah, orang bisa lari cepat ketika dikejar anjing karena rasa takut. Ya ketika ditagih debt collector takut gitu ya, kaburnya kencang gitu ya. Maka ketika kita tahu bahwa kadang-kadang memang ada hal yang harus kita sampaikan di dalam Quran itu, ada satu ayat yang sebenarnya itu sebuah visi yang luar biasa yang diajarkan Quran. Mengapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kan ada dua yang kita pelajari. Satu, subjeknya pertama ku anfusakum itu ke ayah, ya wa ahlikum itu untuk ayah juga dan keluarganya. Yang kedua jangan sampai masuk neraka gitu ya, terbebas dari neraka.
Karena mengapa Allah tidak katakan ya orang beriman masuklah kamu ke dalam surga gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan kita sebuah visi yang jauh. Sebab kalau terbebas dari api neraka, insya Allah masuk surga. Tapi kalau ada orang masuk surga, bisa jadi transit dulu neraka gitu. Kan ini kita tahu bahwa ada orang-orang yang disebut jahannamiyun, yang dia bertahun-tahun di neraka dulu baru nanti masuk surga. Nah kita pengennya ayah ini mendingan langsung direct gitu, langsung ke surga, nggak usah transit, transit gitu ya. ya. Nah supaya nggak transit ya, walaupun sedetik kita nggak sanggup, nah buku ini jawabannya gitu. Masya Allah. Momentum Ramadan ini kita manfaatin bareng gitu. Manfaatin bareng. Yuk jangan sampai kita jangan sampai berpikir ya nggak apa-apalah, yang penting masuk surga. Jangan begitu. Kalau kita jangan merasa bahwa ya walaupun setahun, jangan. Sedetik aja kita nggak akan sanggup. Karena kalau kita bahas hadis-hadis tentang neraka yang mengerikan itu, itu sangat ngeri. Makanya ya ini sedikit nada ancaman, tapi sebenarnya mudah-mudahan dipahaminya melecut diri gitu. Wah jadi energi lah untuk mau berubah gitu. Ya nggak horor ya. Ibaratnya ini ada anjing rabies di belakang kita yang warning kita, ayo lari kenceng gitu. Makanya kompensasinya judulnya doang. Tapi kalau dibaca dalamnya sih sebenarnya lebih. Jadi nggak horor ya sebenarnya. Nggak horor. Wajahnya Rambo dalam Rano sebenarnya. Horor ngeliat wajahnya maksudnya. Iya, gitu ya. Itu udah berapa angle gitu kita ganti tuh gambar fotonya. Akhirnya udahlah ini mentok karena udah deadline dari penerbit, udahlah pokoknya. Alhamdulillah. Apa yang ada wajah kita. Saya mau make up dulu sebenarnya gitu ya. Potong rambut ya nggak sempet lah. Jadi kalau dari sisi keayahan ini Kang Febri, ayah itu kadang-kadang memang ada satu sisi tertentu itu memang harus dengan cara yang edukasi gitu ya, advokasi, tapi ada saatnya memang amputasi. Kalau laki-laki itu memang ada saatnya memang dia harus amputasi, harus memang bilang bahwa kaki lo harus dipotong gitu, karena itu kan sifat laki-lakian yang harus ini. Nah pendekatannya salah satunya adalah ada saat-saat di mana memang ini berbahaya. Kalau hanya proses edukasi yang kita lakukan, nggak akan ada perubahan gitu. Jadi memang harus ada amputasinya, harus ada peringatannya gitu. Terutama persoalan berpuasa gitu ya. Salah satu, karena ini kan bukunya memang pendekatannya ke puasa sebenarnya. Ya kalau ayah itu kan punya peran besar ya dalam menyiapkan ini ya, apalagi memanfaatkan waktu puasa nih. Nah, hal fundamental apa yang mungkin harus disiapkan ayah agar puasa ini bisa dijadikan momentum untuk perbaikan keluarga? Nah, ke beliau nih, karena ada buku The Great Death. Nah, gitu. Beliau dulu nih yang jawab. Gitu. Pas nih, Ustadz Bowo bisa menjelaskan juga, pasti ada korelasinya ya. Disambung-sambungin lah ya. Iya, jadi kalau dikaitkan dengan buku The Great Death, 5 Pilar Ayah Hebat itu, di situ kan saya mencoba untuk merangkum berbagai aspek yang saya sebut dengan 5 pilar itu, grit itu. Ada gentleman, ada role model, kemudian juga ada dari edukatif sebagai seorang ayah, kemudian juga adaptif dan terpercaya. Ya, pasti kalau kita berbicara aspek Ramadan itu, ketika kita endingnya atau goal setting dari Ramadan itu kan takwa ya, bagaimana keluarga ini menjadi takwa. Nah, tadi menarik kalau dari Ajo Bendri, Ustadz Bendri itu ketika kita berbicara ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro itu dimaknai atau ditafsirkan ya Ustadz Bendri, salah satunya kalau Imam Mujahid ya, bagaimana kita bertakwa dan bagaimana kemudian kita mendidik keluarga untuk menjadi takwa. Nah, kalau dikaitkan dengan konsep psikologi ini, ada konsep father involvement namanya. Bagaimana keterlibatan ayah dalam keluarga, dalam pengasuhan. Kalau yang disebutkan tadi kaitannya dengan bagaimana ayah tidak masuk neraka, perspektif dari keterlibatan seorang ayah itu ada dimensi ayah itu punya responsibility, tanggung jawab. Jadi menarik nih kalau kita berbicara bahkan dari aspek psikologi, mengakui adanya bahwa ayah itu punya tanggung jawab dalam keluarga. Nah, ketika kita berbicara tanggung jawab, responsibility, bagaimana salah satu tanggung jawab dalam perspektif agama, dalam perspektif Islam, mengajak tadi keluarga untuk takwa. Gitu. Jadi bukan hanya dia menjadi takwa secara sendiri begitu kan, kemudian menjadi keluarga yang bareng-bareng, sekeluarga masuk surga. Begitu.
orang itu kan akan mau melakukan sesuatu itu kalau dia punya kesadaran dan bahagia biasanya. Apalagi kalau anak-anak ya. Ya. Kalau dia bahagia melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan terus gitu. Tapi kalau dipaksa, ketika nggak ada paksaan dia nggak akan melakukan. Nah, gimana nih caranya menciptakan anak ini untuk bahagia, Ajo? Maksudnya bahagia menyambut Ramadan gitu ya? Iya, memang pertama kata tarhib sendiri kan sebenarnya kata yang menunjukkan bagaimana kita menganggap bahwa Ramadan ini bukan sekedar tamu biasa ya. Kalau dalam bahasa Arab tarhib itu dari kata rohaba yang menunjukkan sambutan istimewa, makanya bentuk masdar katanya marhaban. Ya, dan dalam bahasa Arab itu ada dua sambutan, ada marhaban, ada ahlan wa sahlan. Saya pernah bertanya ada satu syekh apa bedanya gitu. Kalau beliau menjelaskan, almarhum Syekh Hasan Bashir, salah satu guru saya waktu di Mahat, bahwa ahlan wa sahlan itu biasanya buat tamu yang biasa saja gitu. Biasa yang kita berdatangnya ahlan gitu. Tapi kalau marhaban itu buat tamu agung. Ya yang kita ada appointment gitu, ada janji, dan kalau dia nggak datang kita gelisah gitu ya. Makanya ketika datangnya tamu yang istimewa rahaja atau orang-orang yang kita anggap begitu khusus mata kita, sambutannya marhaban. Nah, ketika kita menyambut dengan tarhib dan marhaban, maka itu menunjukkan ada sebuah proses kita mengenalkan dulu bahwa anak bisa mengenal spesial atau tidak kan gambarannya dari orang tua yang menjelaskannya bahwa ada sebuah proses di mana ayah itu harus melakukan sebuah proses melakukan imajinasi anak itu dikembangkan gitu. Mengapa sih Ramadan spesial gitu? Ya, jadi jangan cuma bilang gitu Ramadan ini istimewa, tapi ayah sendiri gak ngeliatan bahwa ada sebuah proses yang istimewa gitu ya. Misalnya kenapa sih sampai ayah tuh di bulan Sya'ban ini sampai bangun mengelatih puasa gitu ya. Terus ayah kayaknya selalu ngadain rapat misalnya. Kenapa nanti pokoknya 10 hari terakhir kita nanti ada program itikaf sekeluarga misalnya. Karena ayahnya menjelaskan ada hal yang istimewa gitu. Mulai dari ayahnya sendiri, bahagianya gitu. Jadi kan begini ya, anak itu mengenal bagaimana sejatinya Ramadan justru dari cara kita juga memperlakukannya, mempersiapkan. Jadi kalau kita sendiri kelihatan nggak ada dengungnya di keluarga, anak-anak juga nggak bisa gitu. Benar. Modeling itu yang paling utama gitu. Jadi ya mungkin itu yang kenapa buku yang ditulis ini sebenarnya saya itu tidak bicara banyak ya. Saya kalau hitung hanya 10 atau 15 halaman di buku ini karena ini juga dipaksa sama Ya Irwan. Tapi royalti beliau yang paling banyak sih. Karena judul. Karena judul. Saya bilang pokoknya dari judul dah. Orang beli udah judul. Filosofisnya Iya. Nah, akhirnya saya bilang, Irwan bantu dong gitu karena beliau kan pengennya ini sebuah panduan teknis gitu. Saya bilang ini harus dikenalkan kepada para ayah. Nah, beliau yang mungkin tahapan stepnya itu lebih detail nih untuk menjelaskan gitu. Iya. Sebenarnya ini sih Kang Febri, yang Ajo bilang tadi itu, yang dibilang Mas oleh Ustadz Bowo juga, ayah itu kan tugasnya dua sebenarnya. Betul. Yang menjawab limaza wa kaifa. Itu aja sebenarnya tentunya. Jadi limazanya harus dijawab oleh ayah, kaifanya harus ditunjukkan Pak ayah gitu. Nah caranya adalah seperti Kang Febri tanya, bagaimana bahagia. Potensi bahagia sudah ada di anak-anak gitu. Tapi bagaimana caranya berbahagia, kenapa harus berbahagia? Nah itu yang kita harus kerjakan oleh sang ayah gitu. Nah kita mencoba sebenarnya untuk mengasih tahu ke ayah bahwa limaza itu harus dijawab, kaifah itu harus dijawab gitu. Kalau enggak anak susah untuk mendapatkan bahagia sendiri, susah gitu karena dia nggak punya pengalaman yang banyak gitu. Misalnya dia ingin bahagia di berbuka, potensinya ada, Allah berikan itu ke anak gitu. Tapi limazanya bagaimana, kaifahnya bagaimana gitu. Nah itu salah satu yang kita mau sampaikan ke ayah sebenarnya, bahwa jawablah dua pertanyaan ini gitu. Untuk urusan apa saja sebenarnya di dalam peran kita sebagai seorang ayah, terutama kehadapan dengan bulan Ramadan gitu. Karena ada cerita menarik kalau buat saya pribadi nih. Tahun lalu anak itu bilang, "Bi, bentar lagi Ramadan ya, itu akhir-akhir Rajab." Oh iya, biasanya kan kita Ramadan itu di Rajab udah ini ya, dan anak taunya itu dari kita mengkondisikan. Pas saya tanya, loh itu 8 tahun itu tuh, ya, adek tau dari mana dek?
itu udah banyak sirup. Ya, jadi ya Allah ini taunya dari sirup di bukan tahu sirup di Indomaret ada sirup, ada kurma gitu. Iya. Wah, ini catatan nih berarti nih gitu kan ya. Nah, Sebenarnya itu Kang jauh. Jadi sebenarnya maaf ya tanpa harus menyebut Maret itu ya. Dia sebenarnya jauh menjawab limaza kaifa mereka sebenarnya gitu. Jadi kita nggak terlalu sibuk di Rajab, tapi yang Maret itu udah sibuk gitu. Sehingga anak-anak mengidentifikasikan wah udah mau puasa nih gitu. Bukan datang dari bapak ibunya, tapi dari yang dia lihat di gitu. iya. Nah, ini Ramadan ini juga kan sebenarnya bulan terbaik untuk kita membuat sebuah kurikulum ya. Artinya kalau dari sisi psikologi kan 40 hari kebiasaan itu akan membentuk sebuah karakter gitu. Saya kalau ngomong kurikulum itu selalu ingat seminarnya Ayah Irwan. Ayah Irwan tuh sering ngomong roadmap gitu kan. Nah, roadmapnya apa nih kalau di bulan Ramadan yang harus disiapin Ayah tuh? Kalau di sini sih Kang Febdi karena tadi itu ya limaza wa kaifa itu memang harus kita sepakati dulu bahwa untuk Ramadan itu sangat tergantung seperti apa peraknya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pembiasaan ke anak-anak sebenarnya bukan di Ramadannya. Justru ke anak-anak itu di peraknya justrunya gitu. Jadi kalau conditioningnya bagus, yang 2 bulan itu bisa kerjakan dengan baik gitu, seperti misalnya bikin kurikulum anak umur berapa ini harus apa tantangannya gitu, karena kita tulis di sini nih Kang Febri. Jadi misalnya bagaimana pembiasaan ke anak-anak, pembiasaan hati buat anak 2-6 tahun gitu, karena itu kan berbeda ya Kang ya. Itu salah satunya itu yang berdasarkan roadmap pengasuhan itu gitu. Nah kemudian kalau kita yang paling sangat berarti buat anak-anak itu di pra dan di pasca sebenarnya gitu, karena kan kita akan melihat hasilnya seperti apa di pasca gitu, karena rutinitas pembentukan karakter adanya di pasca gitu. Kalau di Ramadan itu sebenarnya anak-anak ya nggak ada program apa-apa karena sudah dibiasakan di 2 bulan sebelumnya. Jadi, nah kalau bagi yang ini nonton podcastnya udah mepet Ramadan gitu, telat nggak nih? Iya pastinya kan tidak ada kata terlambat ya, kita selalu melihat momentum Ramadan, cuma pastinya kita berkejar-kejaran dengan waktu. Tapi yang paling penting itu adalah mindset dulu yang harus diubah, paradigma dulu orang tua. Sebenarnya settingan pertama, apakah Ramadan ini kita hanya menjalankan rutinitas kewajiban, sholat, puasa, tarawih, tapi tidak melihat momen-momen yang sebenarnya jadi sarana untuk kita memperbaiki apa yang rusak. Misalnya gini, momen-momen kayak sahur misalnya, kan jangan menganggap sahur sekedar gini makan menjelang kita berpuasa gitu. Tapi kan ada momentum yang satu, ini kan salah satu momen yang hilang di luar Ramadan itu adalah momen makan bersama. Momen makan bersama kan itu momen yang satu Rasulullah anjurkan sebagai pintu-pintu keberkahan dalam keluarga. Dalam hadis Rasulullah bahkan mengingatkan sahabat yang makan sendiri-sendiri itu. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Daud, fajtami'u ala tu'amikum, ayo makan bareng-bareng kata Rasulullah. Wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fih. Sebut nama Allah dan niscaya turun keberkahan. Hampir rata-rata catatan saya di keluarga Indonesia itu adalah saking kita di luar Ramadan itu disibukkan dengan hal-hal yang seperti pekerjaan, rumah di Bogor, harus ngejar Jakarta ya, sebelum pandemi itu kan, bahkan kita sekarang udah mulai normal itu, kita habis subuh langsung kabur, langsung ngejar kereta gitu ya. Begitu pulang kantor langsung nyari kendaraan, nggak sempat makan bareng gitu. Akhirnya udah di kantor pada mahnya kambuh kan gitu ya. Jadi momen makan bersama itu satu jadi sesuatu yang hilang gitu, padahal hampir beberapa para ahli mengatakan di balik makan bersama selain turun keberkahan itu ada momen parenting. Betul. Momen ngobrol ya yang selama ini hilang, bikin bonding, bondingnya kuat gitu ya. Makanya kan ini yang harusnya menjadi salah satu catatan penting bahwa betul. Bayangkan 30 hari sahur saja kalau ditambah dengan 30 hari berbuka, katakanlah berbuka ini ya 60, tapi berbuka seringkali kan kita ya banyak tawaran-tawaran di luar ya, karena apalagi kalau kita punya grup WA reunian yang banyak gitu, reunian TK, playgroup kan gitu ya, yang kita nggak tahu dia totalnya ngajak buka bareng. Oke lah kalau berbuka kita sibuk lah, kayak Yerwan tuh jadwal berbukanya udah susah di booking sampai sekarang gitu ya. Nah jadwal sahurnya ini gitu ya, nah sahur itu momen harusnya. Betul. Nah momen itulah yang harus kita manfaatin. Misalnya bagaimana momen itu makan bersama tuh versi yang diajarkan apa sih? Jangan-jangan makan bersama tapi sebenarnya cuman sama-sama makan. Nah, kan ini beda. Betul. Nah, jadi
kita serumah tapi nggak sejiwa, nggak terkoneksi gitu. Jadi makan tapi yang satu nonton TV, yang satu ngeliat handphone gitu ya. Tapi makanannya sama, padahal nggak begitu. Itu kan momen yang harus dimanfaatin. Itu baru ke sisi teknisnya, sisi peluangnya. Belum nanti kontennya gitu ya. Makanya dulu saya ingat Irwan sempat diskusi sama saya, bilang, "Yuk kita bikin yuk misalnya 30 kisah pengantar sahur gitu." Maksudnya jarang-jarang gitu lagi makan gitu, ayah bilang, "Wah, ini kalau makan ini tuh ayah jadi ingat ada satu sahabat tuh kalau makan tuh lahap gitu ya. Itu ada dia itu sahabat yang doyan makan, badannya agak besar, ketika suatu saat dia misalnya dipanggang gitu namanya khobab bin al-ard, ya, tapi dia lemaknya itu mematikan api." Jadi momen-momen itu kan Benar-benar ya. bayangkan kalau 30 hari ada 30 kisah, masa iya digempur anak dengan kisah itu nggak satu pun masuk. Nggak nyangkut sama, gitu ya. nggak nyangkut gitu. Sayangnya banyak orang tua yang akhirnya ya makan. Bahkan membuka paginya aja buat anak mau sahur itu emosi udah negatif dulu tuh. Iya, bangunin. Selain susah bangunnya itu dengan ancaman. Awas, pokoknya nggak puasa jangan bikin malu. Abi ini Dihabisin. Abi anggota dewan. Dia berjemput lagi, jangan bikin malu gitu ya. Iya, Gitu ya. Gimana kader pelopor gitu. Bahaya kalau saya bilang kayak gitu. Tapi menarik nih apa statementnya dengan memanfaatkan Ramadan ini sebagai bagian dari mendekatkan kembali ya di momen sahur itu. Tadi barusan ngisi nih ayah, ngisi anak-anak SMP, temanya bagaimana adab berkomunikasi dengan orang tua. Rame tuh pertanyaan yang muncul dan curhatan. Ya gimana mau komunikasi, orang nggak pernah ngobrol gitu. Terus ayah nggak ngertiin atau bunda nggak ngertiin, maunya dia yang didengerin nggak dipahamin gitu. Nah justru ini kan tantangan ya. Yang menariknya adalah saat kita membuat sebuah program, sementara komunikasi kita nggak baik dengan anak, ini kan bisa jadi agak susah merealisasikannya. Nah dari sisi psikologi gimana nih Pak? Ini kan kita udah anggaplah ada beberapa keluarga nih yang tadi ya serumah tapi nggak sejiwa gitu kan ya. Gimana mau bareng-bareng untuk merealisasikan ini, sementara mengkomunikasikannya aja susah. Gimana Pak Bo nih? Ya, jadi ini luar biasanya tadi kalian disampaikan Ustadz Benri kaitannya dengan bagaimana Ramadan ini disambutnya dengan marhaban ya Ustadz Benri ya, karena ini memang tamu agung istimewa, momentum benar nih Kang Febri kaitannya dengan bagaimana setiap keluarga tadi untuk memanfaatkan betul. Cuman begini, saya melihatnya kadang-kadang kita terjebak pada bagaimana melihat sebuah aktivitas ibadah itu akhirnya malah justru menjadi sempit. Nah, Ayah Irwan. Padahal kalau kita memahami dalam konteks Islam itu ibadah itu kan luas betul gitu. Tadi kaitannya dengan bagaimana kita makan menjadi momentum untuk bareng-bareng, itu kan bagian dari ibadah sebenarnya. Nah, tapi memang bahwa proses ketika kita mencoba untuk katakanlah sebuah aktivitas itu menjadi maksimal kan butuh ada peranya gitu tadi ya, ada proses yang sebelumnya terjadi. Jadi kalau tadi misalkan bagaimana ketika Ramadan itu kita bisa hadir bersama, bisa kemudian membangun kebersamaan. Kalau dalam konteks keayahan itu justru ada aspek terpenting keterlibatan ayah itu ada engagement, ada bagaimana itu kita punya bagaimana kita bisa kemudian mendapatkan ikatan dengan anak. Nah, itu momentumnya di Ramadan. Tapi betul Kang Febri. Jadi kalau kita berbicara komunikasi tadi ya, bahwa kemudian ada anak merasa kurang bisa bahkan hanya sekedar bicara di ruang makan itu, di tempat makan itu diam, silent semuanya begitu. Atau kemudian tadi yang katakan Ustadz Benri, masing-masing dengan gadgetnya. Ngomongnya kalau minta uang doang. Ngomongnya kalau minta uang doang. Nah ini memang menjadi tantangan, apalagi memang betul kaitannya dengan ayah ini, aspek komunikasi ini memang harus kemudian dilatih terus ya Kang Febri. Ada penelitian 60% itu anak itu merasa dia enggan untuk bicara sama orang tua. Untuk bicara saja sudah enggan gitu, apalagi kita kemudian berbicara bagaimana menjadi ayah yang asyik, bagaimana menjadi ibu yang asyik. Nah itu memang butuh proses. Dan prosesnya itu ya, saya mencoba memahami ya hal-hal yang sederhana saja tadi.
ketika makan. Ini ada kisah yang menarik, saya selalu menyampaikan ketika seminar, ketika training itu. Ada kolega saya sama-sama psikolog, tapi dia lebih senior dan dia non muslim. Dia 10 tahun di Amerika, tinggal di keluarga Yahudi, Ayah Irwan. Tinggal di keluarga Yahudi. Itu menariknya, dia cerita keluarga Yahudi ini punya sebuah budaya, sebuah kebiasaan, dalam sepekan itu makan bersama. Tapi makan bersamanya itu ada kontennya gitu, tapi kontennya juga nggak berat-berat, sekedar kemudian ditanyakan sepekan yang lalu kamu mengerjakan proyek kebaikan apa, kemudian nanti sepekan ke depan proyek kebaikan apa, dan itu nggak ada alasan untuk yang mungkin kalau bahasa kita ada anak yang lagi kuliah ngekos untuk nggak pulang, semuanya dipanggil pulang. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang tadi momentum Ramadan, kebersamaan itu akan memanggil semua anak-anak untuk kembali ke rumah begitu ya. Lebih tepat gitu untuk kita mengambil momentum itu gitu. Baik. Jadi Kang Febri, kita boleh nyela-nyela aja boleh ya, boleh ya, gitu. Ngobrol santai ya. Iya. Kalau yang tertutup rapi itu bukan di sini. ada podcast di sebelah. Ya. Jadi kalau di sini nih Kang Febri, sebelum kita bicara ke teknis, ada 3 hal yang harus kita benerin gitu. 1, masing-masing kita membereskan relasi spiritual gitu. Nah, ayah dan ibu beresin spiritual, karena ngurus anak ini ngurus miliknya Allah gitu. Jadi jangan sok-sokan dengan teori apapun, nggak bisa gitu. Sebelum kita mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah yang Maha punya mengatur anak ini gitu. Jadi intinya adalah ayah dan ibu perbaiki relasi spiritualnya. Itu rencana, itulah yang paling awal kita sampaikan di sini. Nah, bantunya gimana? Kita bikinin checklist gitu. Misalnya mulainya gimana nih suami dan istri gitu, karena doanya kan harus kuat nih gitu ya. Karena kan menurut para ulama jangan pernah mengatakan bisa membuat anakmu soleh dan soleha gitu, karena itu ranahnya Allah gitu. Jadi kalau gitu mendekatkanlah kepada yang milik anak itu ya Allah gitu. Nah, 1, kalau bicara soal ayah dan lain itu memang harus relasi spiritualnya memang dikuatkan gitu, masing-masing. Tahajudnya, tilawahnya seperti apa, sebaliknya. Yang kedua adalah yang tadi kita bicarakan, relasi pernikahan itu menjadi sesuatu yang wajib gitu. Nah, ayo kita cek kita ini tim nggak gitu, karena pekerjaan tim nih untuk menghebatkan anak-anak gitu. Harus ada sentuhan dari tender love-nya, ada sentuhan dari tough love-nya gitu. Nggak bisa nih, karena di Ramadan ini kan membangun maskulinitas, membangun feminitas, membangun konstruksi kelaki-lakian, membangun juga konstruksi keperempuanan. Karena kan bulan yang sangat luar biasa nih gitu. Nah, tanpa memberi kesan relasi pernikahan kita, berat kita untuk bicara mengasuh anak gitu. Nah, jadi sebelum Ramadan itu yang kedua yang paling penting juga adalah kita harus secara jujur, secara sadar, tidak boleh jaim-jaim, harus periksa berdua yang tadi Ustaz Bendi katakan. Sebenarnya kita ini berumah tangga berpura-pura sakinah kah gitu, atau berpura-pura damai kah gitu ya. Atau sebenarnya kita ini banyak sandiwaranya sebenarnya gitu loh Kang, gitu. Sebenarnya mungkin karena kita aktivis atau kita udah terlanjur ada merek gitu. Jadi anggota dewan tadi. Itu saya takut karena itu iya Ustaz Benri gitu. Iya. Belum dicalonin. Iya. Jadi kalau di sisi fathering itu paling menentukan sekali itu adalah berpura-pura itu Kang Febri itu fatal ya, fatal banget. Kalau kita berpura-pura, masing-masing kita bisa nih, si bapak bisa hang out di mana, ibu bisa dengan reunian. Tapi yang penonton setiap hari ini gimana? Itu yang anak setiap hari menonton kepura-puraan itu seperti apa gitu. Nah, itu dulu yang kita bereskan sebelum kita masuk ke bagaimana teknisnya pengasuhan gitu. Dan itu yang sebelum Ramadan yang tadi Ustaz Wendri nggak ada kata terlambat. Nah, 3 ini nggak ada kata terlambat memang gitu. Yang pertama adalah beres spiritual, kedua pernikahan ini sangat-sangat penting. Kita ceklah apa yang pura-pura selama ini sebenarnya gitu. Karena kan kita benar-benar kalau kita melihat sistemnya mengasuh anak kan kita nggak bisa langsung ke anak nih sebenarnya Kang Febri ya gitu ya. Dengan segala teori-teori parenting kan nggak bisa ya Kang gitu. Kan kita besok ngasuh anak nih,
malam kita tidur, besok ngasuh anak. Kalau sistematikanya parenting dalam Islam itu kan kita harus sowan dulu ke Allah kan gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, besok kuatkan lidah saya, jangan cabut keberkahan dari mulut saya, jangan cabut ini ke anak-anak kan gitu ya Kang ya. Baru setelah itu baru teori parenting kan gitu ya Kang gitu. Nah, itu dulu yang harus kita sepakati. Saya bilang memanfaatkan yang tadi Ustaz Pendi katakan, moment of parenting dan fathering itu di bulan Ramadan itu bukan sekedar hanya 60 yang tadi Ustaz Bini katakan, bahkan beliau katakan juga bahkan ratusan momen itu ada gitu. Ada ratusan momen itu ada gitu. Yang tadi beliau katakan makan tiba-tiba anak bilang aku nggak suka ayam gitu. Kalau lezat spiritual kita kuat gitu, itu momen bagi kita. Gitu. Nah, jadi persoalan adalah dua ini nggak selesai, nggak sama-sama. Membangunkan anak di sahur itu butuh memang. Tadi itu bahwa kita ini nggak ada pura-pura dalam pernikahan ini sebenarnya gitu loh Kang. Nah, kemudian baru pengasuhan baru masuk ke teori ya gitu. Nah, pengasuhan itu mungkin ya teknisnya lah seperti di sini kita menyiapkan persiapkan hati anakmu, persiapkan akal anakmu, persiapkan jasad anakmu gitu ya. Itu teknisnya yang kita siapkan. Tapi lagi-lagi kita hanya teknis Kang gitu. Persoalan apakah anak itu akan mendengarkan kita, memang itu Allah yang pegang gitu. Penting dua hal ini ya. Iya, nah makanya memang salah satu saya kenapa kalau soal judul itu saya mau menyerahkan ke Ustadz Benri memang gitu, karena ini saya bukan apa-apa gitu. Hampir setiap judul itu mengingatkan kita bahwa, beliau juga sering ingatkan saya bahwa jangan sok-sokan bisa ngatur anakmu gitu. Jadi memang adalah berhasil Ramadan atau tidak itu tergantung dari kepasrahan kita, seberapa kepasrahan kita kepada Allah sebenarnya. Seberapa banyak air mata yang kita sampaikan kepada Allah, bahwa saya ini nggak ada apa-apa ya Allah gitu ya. Kan kata Ustadz Fatih Akan itu ini beliau bicara soal guru ya. Guru yang hebat itu besok itu adalah guru yang dia paksakan ketika dia, apakah dia nggak sempat lail atau 2 rakaat sebelum subuh, dia paksakan ngomong sama Allah, ya Allah semua ikhtiar sudah kami lakukan, kami hanya meminta kun fayakumun ya Allah gitu. Nah gitu yang tadi yang mulai amat saya itu dulu yang kita harus persiapkan. Kalau soal waktu ya sudahlah, mungkin tahun depan kita akan manfaatkan betul bahwa Rajab dan Sya'ban itu jangan disia-siakan gitu. Momentum luar biasa gitu, karena ini luar biasa dalam sekali ya. Iya. Ya, memang ayat biasa. Iya. Dari sumur. Ustaz Bendri biasanya soal umur. Soal udah Sarah itu Ustaz. Jadi memang satu poin yang saya juga diingatkan oleh Ayat beberapa kali bahwa memang the real parenting itu. Parenting itu kan, parenting is about us as a parent. Iya, betul. Jadi tentang kita yang sebenarnya. Jadi saya selalu meyakinkan diri saya bahwa gak ada jaminan saya siapapun bahwa anaknya jadi anak soleh, itu gak ada. Yang bisa menjamin anak soleh itu kalau bapaknya namanya soleh gitu. Makanya anaknya anak soleh. Anaknya gitu. soleh benar. Ya. Kalau saya anak Bendri kan gitu ya. Cuman yang saya yakinkan adalah parenting memaksa kita untuk memang upgrade diri. Makanya anak soleh itu bukan karena kita. Dia adalah hadiah dari Allah atas perbaikan yang kita lakukan kepada Allah, dan Allah berikan itu. Tapi pun sekiranya bahwa anak kita tidak sesuai harapan, selagi ikhtiar kita seperti ikhtiarnya Nabi Nuh, seperti ikhtiarnya Nabi Adam, seperti ikhtiarnya baginda Nabi kepada para umatnya, sahabatnya, maka kita tetap dimuliakan. Ya. Makanya salah satu pesan penting ketika kita mentafakuri Ramadan, jadilah orang tua ulul azmi. Sebagaimana Nabi digelari ulul azmi karena kegigihannya dalam memperbaiki diri. Nah, momen Ramadan ini momen kita ulul azmi lagi. Tekadnya jangan nyambi gitu loh. Jangan jadi orang tua sambilan gitu. Orang tua sambilan itu ya kalau ada waktu cukup aja gitu. Ya pas banget nih lagi di rumah nih. Sini ayah mau ngomong, bukan. Tapi memang luangkan waktu. Iya. Luangkan waktu. Underline nih Kang Febri. Jangan waktu luang, tapi luangkan waktu. Ya. Jadi bukan waktu sisa. Ya. Artinya gini ya, saya mencoba untuk memahami gini. Ini kalau ini ditonton oleh para kader ya, para kader, bahwa memang doktrin atau paradigma yang kita kembangkan dulu bahwa seolah-olah bahwa dakwah segalanya itu harus berbenturan dengan keluarga, itu bukan hal yang sebenarnya diajarkan oleh syariat gitu ya. Bahwa keluarga satu paket dengan bagaimana tentang perbaikan diri kita, ku anfusakum alaikum gitu.
Makanya orang pertama yang harus kita berikan hak dalam dakwah itu adalah keluarga. Wa atidal qurba haqqahu, kata Allah. Berikan hak khususnya kepada orang terdekat. Jangan sampai kita bisa menyampaikan hal-hal positif di masyarakat, tapi masyarakat keluarga terdekat nggak dapat Nggak kena gitu. ya, betul. Nah, ini menjadi salah satu kita menghormati ya guru-guru kita, murabi kita, para masyayikh kita yang sudah berjuang dakwah ini, yang mereka punya pengorbanan luar biasa. Tapi harusnya era sekarang adalah bagaimana step dakwah itu harus sesuai dengan marhala yang diajarkan, bahwa setelah kita islahun nafs kita harus memperbaiki keluarga. Nah, momen Ramadan ini harusnya. Iya. Jadi jangan berpikir gini, pas ada waktu luang nih, jangan. Memang kita desain. Saya selalu ingat kalimat dari Ayerwan tuh, mengasuh anak itu harus by design. Nggak bisa dadakan, accident tuh nggak bisa. Ya, jadinya kalau accident kita baru nanti terima tagihan bill pengasuhan itu berat gitu. Debt kolektornya nanti Kalau ada. tinggi. Makanya kita benar-benar, oh ya, berarti momen Ramadan apa? Misalnya gimana, misalnya 10 hari terakhir kita jangan justru sibuk lagi dengan yang lain. Misalnya saya selalu mengingatkan di diri saya selalu bilang juga sama istri, Mi, 10 hari terakhir jangan mikirin lagi baju, jangan mikirin lagi yang kue, dari sekarang aja. Iya. Ya, alhamdulillah banyak ngirimin kue udah mulai sekarang nih gitu ya. Saya bilang udah nggak mikirin kue Ramadan nih, udah ada yang ngirim. Perlu request nggak? Alamat sini. Nggak usah ya. Udah ada gitu ya. Udah, makanya saya bilang udah jangan usah mikirin yang lain, karena 10 hari kita mau fokus nih. Nah, makanya itu mempersiapkan hadiah, anak-anak juga ini kita siapkan. Jadi betul-betul bahwa ini kalau bukan bulan ini kapan lagi? Karena belum tahu umur kita sampai tahun depan kan. Dan memang suasana di bulan Ramadan juga mendukung ya, artinya sangat mendukung. Dari sisi lingkungan, tontonan dan segala macam itu lebih gampang mengkondisikan anak dibandingkan dengan bulan sebelumnya gitu ya. Iya. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab tuh soal roadmap tadi. Nah, salah satunya adalah memang Ramadan ini kita memanfaatkan momen untuk, kalau di roadmap pengasuhan itu kan membangun kelaki-lakian dan membangun keperempuanan gitu. Nah, Ramadan ini adalah tempat, bulan, waktu, kesempatan untuk membangun konstruksi kelaki-lakian buat anak laki-laki gitu. Momennya banyak betul gitu. Seperti misalnya bertanggung jawab, sederhana, kemudian fight untuk menyelesaikan persoalan, itu banyak banget gitu. Dan menjaga roadmap anak perempuan juga banyak banget gitu di bulan Ramadan ini. Nah, itu yang tadi Kang Febri bertanya, gimana sih sebenarnya kita memanfaatkan roadmap pengasuhan itu di bulan Ramadan ini. Betul. Jadi targetnya ayah adalah dua hal ini yang terbaik, yang terbanyak, yang intinya manfaatkan bulan Ramadan ini untuk membangun kelakian anak laki-laki, karena itu amanahnya kepada kita, dan membangun keperempuan anak perempuan di usia-usia ini. Jadi kalau membangun anak perempuan itu ada di buku ini ada. Misalnya bagaimana selama sebulan ini semua momen kita manfaatkan untuk mengajarkan dan melatih, kemudian mengenalkan kepada anak perempuan tentang 4 perempuan yang disebut Rasulullah SAW itu gitu. Jadi kalau anaknya 0 sampai 7 tahun, berarti seperti Ustaz Menteri katakan, menjelang berbuka atau menjelang sahur gitu, berarti kisah 4 perempuan ini harus khatam nih dalam bulan Ramadan nih buat anak 0 sampai 7 tahun misalnya gitu. Bagi anak-anak 7-14 tahun anak perempuan berarti praktek gitu. Mempraktekkan 4 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau anak laki-laki banyak betul ya. Anak-anak usia-usia tertentu 2 sampai 6, apa yang harus kita latihkan? Misalnya kalau di buku ini kita mengatakan ibu dan bapak usahakanlah mengkhatamkan sirah nabawiyah, karena ada banyak betul kelaki-lakian di dalam diri Rasulullah SAW itu yang untuk anak-anak 2-6 tahun itu dia harus kenal gitu. Adalah di bawah sadarnya dia gitu. Dan kemudian 7-14 tahun adalah simulasi kelaki-lakian gitu. Seperti misalnya anak dilibatkan untuk bertanggung jawab di mana, misalnya untuk anak punya proyek misalnya di pemulung, misalnya anak punya proyek di mana untuk mengenalkan kelaki-lakian itu. Nah, itu yang tadi yang Kang Febri saya lupa jawabnya. Jadi melalui narasi juga untuk pengenalan, ada role model juga tentunya ayah ya, dan ada praktikumnya gitu. Nah itu kan antar usia kan beda ya.
Nah, ini kadang tantangan teknis ya ketika ada anak yang orang tua yang anaknya banyak gitu kan, ada anak yang kecil, ada anak yang besar banget dengan tanggung jawab berbeda. Kadang ada yang kayak gitu tuh. Ih, ada yang nggak disuruh, aku iya gitu. Gimana tuh Ustadz Bu mengkomunikasikannya? Iya, jadi kan Curang memang banget nih Albi ini. jadi kan memang setiap anak itu atau setiap usia itu ada fase perkembangan psikologis namanya Kang Febri ya. Fase-fase perkembangan psikologis itu kan berbeda-beda. Tadi misalkan nanti kalau kita berbicara, ini ada kalau saya mungkin beberapa kasus bisa saya coba sampaikan ya, tanpa kemudian menyebut karena itu menjadi bagian dari kode etik ya, sumpah profesi saya untuk tidak menyebutkan itu. Tapi begini, misalkan ketika kita belajar dari hadis Rasulullah bagaimana anak itu fase sholat ya, fase sholat itu kemudian diajarkan dalam 7 tahun ya Ustadz Benri ya, kemudian baru dalam konteks punishment itu di usia 10 tahun. Ini menjadi sebuah hal yang kemudian penting untuk dipahami khususnya oleh para ayah, karena ayah itu kan hadir salah satunya tadi dalam konteks responsibility itu sebagai pendisiplin kan begitu. Koam kan di situ ada peran koam yang menjadi pendisiplin. Nah, ini ada kasus yang pernah saya tangani ketika ada seorang ayah masuk ke ruang konsultasi kami nih, menyampaikan bahwa anaknya ketika itu di usia kelas 6 sudah balik, itu nggak mau sholat ngelawan begitu kan ya. Ternyata ketika kita coba untuk memperdalam konteks kenapa anaknya ini menjadi nggak mau sholat, kita hadirkan kan anaknya, kita coba konseling. Ceritalah dia di situ bahwa ketika ayahnya ini mengajarkan dia sholat dalam konteks edukasi ini kurang tepat. Jadi dalam usia dia masih 5 tahun, ketika dia nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, dikunci di kamar mandi. Di kamar mandi. Trauma jadinya. Sholat itu menjadi trauma. Nah, sehingga kalau tadi kemudian disampaikan bahwa ada aspek-aspek fase perkembangan begitu ya, ya memang ini menjadi tools ya, menjadi penting. Kalau saya dalam beberapa seminar kita itu sekedar menanyakan aja, siapa sih di sini yang konteks ketika kita menikah ini pernah setidaknya membaca artikel, nggak usah buku lah gitu, tapi tentang usia perkembangan anak gitu. Karena memang ketika bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan Ayah Irwan ya, anak ini memang miliknya Allah begitu. Dan ada kasus menarik juga ketika justru ini orang tuanya ayahnya soleh bukan namanya soleh. Soleh bukan main, ibunya soleha. Ketika anaknya ini bermasalah, kita coba gali kan dari sisi pengasuhan ayahnya, ibunya. Luar biasa, nggak ada yang keliru. Yang kalau dalam konteks Ayah Irwan, saya sampaikan akhirnya, ini baru satu kasus yang saya temukan, saya sampaikan kepada orang tuanya, bapak, ibu, ayah, bunda, ini yang dinamakan ujian dari Allah. Sudah luar biasa bentuk pengasuhannya, tapi bahwa kemudian anak ini menjadi ujian buat dia. Nah, kalau saya sebenarnya gini Kang Febri, kalau di luar itu saya ingin kemudian menekankan konteks fathering gitu ya, konteks fatherhood untuk konteks Ramadan ini. Karena memang tadi kaitannya dengan nuansanya, kondisinya ini luar biasa kondusif. Yang ini tadi dalam secara sederhana saja sudah disampaikan oleh Ustadz Benri, ya karena ayah tuntutannya adalah keluar rumah, bahkan misalkan sebelum subuh sudah ngejar kereta tadi begitu kan ya. Ini kita ada momentum dipertemukan dalam momen-momen kita pagi-pagi sahur gitu kan. Tadi kalau misalkan memang memungkinkan untuk berbuka iftar bersama. Tapi targetnya juga sederhana saja kalau menurut saya, tidak usah terlalu muluk-muluk yang tadi Kang Febri sampaikan awalnya, menjadi ayah yang tidak komunikatif, tidak asik, kemudian seolah-olah dia mau langsung tampil asik di anaknya, itu nggak bisa juga dikamuflase seperti itu, karena kan berbicara butuh proses. Nah, sehingga kalau menurut saya ada aspek penting itu minimal dapat engagement, dapat bonding saja begitu. Bahwa nanti setelah bonding engagement itu meningkat kepada aspek-aspek yang lebih bisa kita dapatkan, yaitu menurut saya by proses tadi yang kita coba pasca Ramadan. Karena kan itu nanti bergulir kan, bahwa ini kawah candra di muka, prakteknya ba'da Ramadan.
Gak kerasa ya, 30 menit lebih. Kopi udah habis belum? Masih ada. Kalau masih ada masih lanjut berarti. Cuma ayah bunda yang hari ini menonton ya mungkin nggak bisa dibahas secara detail dan panjang ya. Bisa sampai sahur lagi kita nanti gitu ya. Bisa, ini baru episode awal Episode aja. awalan gitu ya. Tapi bagi yang ingin mengajukan tema-tema untuk bisa kita bahas di RKI Talks, boleh tulis di kolom komentar juga nanti. Ya, satu lagi mungkin ya. Satu lagi mungkin. Tukang Febri. Banyak. Kalau masih ada yang pengen rasa ingin tahunya masih banyak, beli buku maksudnya itu. Oh gitu. Ini di akhir maksudnya. Oh, iya. Irwan udah nggak jualan. Udah, takut lupa saya. Fenomena yang sekarang ini kan yang banyak terjadi ya di kalangan remaja itu, saya melihat bermuara dari ketidakbisaan para anak-anak kita gitu kan, anak-anak ini untuk memiliki daya kontrol atas dirinya ya, entah itu kontrol emosi, entah itu kontrol syahwatnya gitu. Nah sebenarnya bulan Ramadan ini kan bulan kontrol diri ya, mengontrol hawa nafsu. Nah secara teknis gimana nih Ajo untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang bisa mengontrol? Iya, jadi di buku itu di pengantar saya bilang ada kalimat menarik dari Ibnul Jauzi ya dalam kitab Bustanul Wa'izin ya. Ketika beliau mengatakan asyuru inna asyara kaola di Yakub alaihi wa alaihi wassalam. Bulan yang 12 itu seperti anak-anaknya Yakub alaihissalam. Wa syahr Ramadan baina syuhur ka Yusuf baina ikhwati. Dan bulan Ramadan di antara 12 bulan yang lain seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Ya, sebagaimana Yusuf sebagaimana Yusuf paling cintai ahabul aulad ila Yakub, kadzalika Ramadan ahabu syuri ila alamil guyub. Sebagaimana Yusuf paling cintai dibanding bulan saudaranya di sisi Yakub, begitu juga Ramadan punya kedudukan istimewa di sisi Allah sebagai pencipta kehidupan. Jadi Ibnu Jauzi itu membuat perumpamaan yang saya merenungi kenapa dia umpamakan Yusuf dengan Ramadan gitu. Seolah-olah orang yang keluar Ramadan itu jadi Yusuf gitu. Ternyata ada akhlak Yusuf yang dibahas oleh para ulama, termasuk Syekh Amin Ar-Sinkiti dalam kitab Adawul Bayan. Ada 3 akhlak Yusuf dan itu sebenarnya target dari perilaku Ramadan. Yang pertama, Yusuf dikenal anak-anak yang al-qawiyyu 'alal masyaqqah, dia kuat melewati ujian kesulitan. Jadi memang produk Ramadan itu seperti Yusuf yang dia enggak gaya anak zaman now apa-apa healing gitu. Apa-apa kayak toksik banget nih. Yusuf itu 12 kena tahun. Mental, dikit-dikit kena mental. 12 tahun dia mengalami selain bullying dari saudaranya, dicemplungkan ke sumur, dimasukin ke dalam penjara, kemudian mengalami situasi sulit kan. Itu enggak pernah berpikir buat apa hidup begini, mending mati aja. Enggak ada kan. Padahal dia lepas dari bapaknya di umur 7 tahun. Menunjukkan ada sebuah proses pendidikan dari Yakub yang harus kita pahami. Ini figur ayah loh antara Yusuf. Jadi kalau kita bahas Yusuf ini nanti nggak mau bahas ayahnya bukan ibunya. Karena ibunya wafat kan pada saat Yusuf baru lahir, itu namanya Rohil. Yang kedua, Yusuf disebut dalam ini sebagai al-qawiyyu 'ala syahwat. Dia kuat menghadapi ujian syahwat. Buktinya dalam surat Yusuf 24 itu. Ketika digoda oleh Zulaikha, yang kalau baca tafsir As-Sa'di itu sebut hadhihi mihnatu azimah azamul Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat di alam Yusuf. Kenapa? Semua orang kalau masuk seperti Yusuf susah. Kenapa? Dalam ruangan sepi dan kunci digoda wanita cantik gitu. Yang ruangannya sepi, kunci, dan kuncinya itu 7 lapis pintu. Itu dalam beberapa tafsir dijelaskan. Dan yang megang kuncinya itu cuman Zulaikha sama suaminya doang. Artinya nggak ada orang lain gitu. Yang ketiga, Yusuf disebut al-qawiyyu 'alal ghadab. Kuat menghadapi ujian kemarahan. Di antaranya adalah ketika dia menjadi raja, saudara-saudara pada menyakitinya datang dan nggak keluar tuh kalimat, ngapain lu datang? Lu pernah nyakitin gua, aku bunuh juga sekalian. Tapi dia bisa mengalahkan itu sampai keluar kalimat la tathriba alaikum liyawm, hari ini nggak ada caci maki. Makanya singkatnya begini, momentum Ramadan ini sebenarnya momentum kita punya goals dalam pendidikan karakter 3. 1, jadikan momentum ini untuk mendidik anak untuk melewati ujian kesulitan. Daya tahan, daya tahan gitu, sehingga kalau dia bilang capek gitu, bisa insya Allah. Ayo misalnya cara ayah untuk meyakinkan, motivasi gitu ya, mengalihkan perhatian dia ketika dia udah mulai lapar. Kedua, al-qawiyyu 'ala syahwat. Ujian terberat itu kata para ulama bukan
pada saat hari puasanya justru di depan meja makan banyak orang ketika meja makan itu justru di situ nggak bisa mengontrol dirinya, sindrom happy pedal namanya. Begitu makan semua Balas dimakan, dendam gitu ya. balas dendam, makannya dijamak tapi nggak dikosor gitu. Ya, itu yang sering terjadi itu. Bagus nih Iya, istilahnya. kan jamak doang tuh Jamak dikumpulin, doang, tapi nggak dikosor. dikosor. Kalau kau sholat dikosor gitu. Ini jamak gitu. Nah yang ketiga adalah harusnya jamak kosor, harusnya dia tahu dong. Oh, Ini iya. perut dia punya batasan gitu ya. Benar-benar. Ini dikumpulin dari subuh dikumpulin, gak dikosor. Ya semua dimakan gitu. Nah yang ketiga harusnya mengontrol diri marah. Makanya kenapa di akhir Ramadan itu ada ya dalam tanda kutip salam-salaman, maaf-maafan. Kalau ada yang bilang itu tradisi, ulama mengetahui betul bahwa kenapa tradisi maafan itu sebagai bukti kalian sukses nggak jadi Yusuf. Nah, kalau kalian sukses Yusuf nggak ada lagi tuh yang masih nyimpan amarah. Betul. Nah, dia itulah sebenarnya targetnya mudah-mudahan Ramadan itu melahirkan Yusuf baru gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di buku ini saya teknisnya yang pertama ada dua nih Kang Febri. Yang pertama adalah ajarkan biang kecerdasan. Biang kecerdasan yang akan nanti melahirkan kecerdasan emosional berikutnya gitu. Satu, ajarkan tentang empati, kemudian kontrol diri, kemudian suara hati. Nah, semua ahli kecerdasan emosional mengatakan tiga ini adalah biangnya kecerdasan emosional. Nanti empati itu akan beranak pinak menjadi tanggung jawab, menjadi sederhana dan lain-lain. Nah, bulan Ramadan ini bagi anak-anak kita yang tadi itu mungkin anak-anak usia SMP mungkin dia nggak empati sama orang, kontrol dirinya nggak terjaga dan lain-lain itu, persoalannya adalah bisa jadi sebelum di SMP dia nggak mengerti, nggak punya yang tiga ini, gitu loh Kang. Nah tiga ini harus diajarkan. 0 sampai 7 tahun itu bagaimana cara mengajarkannya? Nah, kita nomor 2 prosesnya knowing, feeling, acting gitu Kang Febri. Jadi bisa jadi anak-anak itu nggak bisa kontrol diri karena dia nggak punya knowing gitu. Di umur 7 tahun tuh nggak ada lapisan di bawah dia ini. Kita kasih tahu bahwa ini kontrol diri ini seperti ini, empati seperti ini. Bisa juga nggak ada simulasi, nggak ada proses feeling gitu. Nah, di bulan Ramadan ini tiga ini harus dilaksanakan untuk melatih tiga biang kecerdasan tadi itu. Nah, apa itu knowing? Knowing adalah ngasih tahu. Bisa jadi ada anak yang nggak bisa kontrol diri, nggak empati dengan orang lain itu bukan karena dia pengen melakukan itu, tapi dia nggak tahu Kang Febri, gitu. Di usia 0 sampai 7 tahunnya nggak ada di bawah lapisan dia itu, nggak ada proses simulasi, nggak ada bercerita gitu tentang Rasulullah itu empatinya seperti apa, kontrol dirinya seperti apa gitu. Nah, secara teknis buku ini dua ini secara garis besar itu baik untuk 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun. Yang pertama tadi itu adalah ayo cek di rumah tangga kita sudah melatihkan belum kepada anak tiga biang ini. Dan hampir semua ahli kecerdasan emosional mengatakan tiga ini sangat penting gitu, dan itu ada di Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua adalah secara teknisnya yang knowing, feeling, dan acting itu. Gitu. Jadi harus kasih tahu, gitu bisa jadi anak-anak kita nggak tahu, dan kemudian feeling itu simulasi Kang. Harus disimulasikan. Nah, simulasi ini bulan Ramadan ini, gitu. Nah, kalau di kita di buku ini tiga itu dulu aja yang kita kejar di bulan Ramadan ini, karena nanti kalau tiga ini sudah optimal, dia akan beranak pinak sendiri, Kang. Gitu. Empati akan melahirkan kalau sebenarnya Thomas Lincona dan lain mengatakan itu empati itu akan beranak pinak nanti ada 17 itu Kang gitu. Ada berapa? Nah, kontrol diri itu kan melahirkan lagi yang lain-lain ke bawah gitu. Gitu mungkin. Ya. Inilah luar biasanya buat kita para ayah ya. Selain ngasih tauin, kita juga harus berusaha tentunya jadi role model gitu ya. Betul. Ngasih tauin anak empati, wah ayahnya gak empati kan berat ya di bulan Ramadan gitu. Tapi gini juga Kang Febri, kalau artinya kita coba untuk mencoba bagaimana mengedukasi para ayah ini juga supaya mereka itu nggak merasa terbebani berat begitu ya. Bahwa hal-hal yang sederhana bisa kita mulai tadi. Kalau menurut saya gini, tadi yang disampaikan oleh Ayah Irwan menarik, sebenarnya bisa kita capai melalui hal-hal sederhana dalam momentum Ramadan itu. Ya, kalau saya mencoba untuk memberikan penekanan bahwa momentum Ramadan ini buat para ayah minimal tadi untuk menjadi proses engagement, bonding sama anak secara sederhana yang nanti pada hasilnya itu salah satunya ya tadi menumbuhkan empati, kemudian juga aspek-aspek lain yang sesederhana bahwa misalkan ayah mengambil momentum Ramadan
setelah sahur jalan bareng ke masjid sama anak untuk sholat subuh, kemudian terawih begitu ya. Yang kalau tadi dikaitkan dengan bagaimana Ramadan ini bisa menghadirkan Yusuf, ini kan ada fenomena yang tadi dikaitkan dengan Yusuf mengalami percobaan pembunuhan, kemudian tadi kalau bahasa Kang Febri anak-anak sekarang itu seperti fragile ya, mental, dikit-dikit mental begitu kan. Karena memang ada tren peningkatan aspek, kalau yang kita lihat itu pergaulan bebas yang luar biasa, kemudian ada suicidal attempt ya, meningkat percobaan bunuh diri di anak-anak generasi Z ini. Yang kalau kita kaitkan dengan konteks keterlibatan ayah, father involvement, itu luar biasa. Ada sebuah penelitian ketika ayah ini terlibat dalam pengasuhan, itu penelitiannya sampai mengurangi tingkat pergaulan bebas di anak-anak perempuan utamanya sampai 75%. Masya Allah. Kaitannya dengan suicide, kaitannya dengan bunuh diri. Justru ketika ayah itu tidak terlibat, kecenderungan bunuh diri pada anak-anak itu mencapai tingkat 63%. Jadi luar biasanya pentingnya peran ayah ketika dia terlibat. Sekedar tadi kalau menurut saya kita kejar proses engagement, bahwa nanti dalam prosesnya akan meningkat sampai aspek responsibility-nya, aspek kemudian bagaimana dia memiliki waktu yang lebih tadi bukan meluangkan waktu luang ya, tapi meluangkan waktu tadi, accessibility kalau dalam konteks father involvement ini menjadi akan terus berproses begitu kan. Baik, alhamdulillah. Kopi sudah mulai habis. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan. Soalnya nggak ada temennya kopinya. Oh gitu. Kopi kan ada paste, kopi pastel. Kopi pastel maksudnya. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah obrolan-obrolan santai ini mudah-mudahan jadi inspirasi kita untuk menyiapkan Ramadan kita. Dan satu hal yang membekas itu mendalam sekali yang disampaikan oleh 3 pembicara hebat kita, bagaimana kita menyiapkan terlebih dahulu diri kita sebagai orang tua ya, maksudnya ayah dan istri, untuk memiliki relasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan dengan relasi yang baik itulah ada kemudahan-kemudahan nanti yang didapatkan insyaallah. Kalau secara teknis ya insyaallah bisa ya didapatkan di sini, juga ada panduan teknis ini. Kalau saya lihat ada worksheet-worksheetnya juga gitu. Ya mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapatkannya. Apa nih? Kepoin aja IG Fatherman gitu ya. Di website sih itu buku itu dipesannya di website. Oh di website ya. www.fatherman.id. Cari aja. www.fatherman.id gitu ya. Silakan cari aja insyaallah. Masih banyak ya stoknya ya. Udah mau habis. Udah mau habis. Udah Open PO ya, pre-order nanti. Ya tapi mudah-mudahan inspirasi ini juga bisa menambah semangat kita para ayah, seperti yang Pak Bu bilang tadi, bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Tadi ya, kita punya sisi-sisi manusiawi yang nggak mungkin sempurna tentunya ya. Tapi yang Allah lihat adalah keinginan kita untuk terus memperbaiki diri, mau belajar, mau sadar dan terus berubah. Nah sebenarnya itu hadiah terindah bagi anak-anak adalah perubahan itu gitu kan ya. Perubahan yang anak-anak lihat setiap harinya itu keren banget buat anak tuh. Ya Allah, nih Abi sekarang berubah, Bunda sekarang berubah gitu. Nah perubahan ke arah yang lebih baik inilah yang akan membuat anak pun akan berubah dengan sendirinya gitu mungkin ya. Kadang-kadang anak itu nggak terlalu butuh what, tapi dia butuh how. Gitu. Oke, di akhir kita minta para teman diskusi kita dan pembicara hebat kita untuk menyampaikan satu pesan buat ayah dan bunda. Siapa duluan nih? Ayah Irwan. Oh. Kalau saya biasanya nyerahkan closing ke Ustaz Benri. Biasanya bilang udah tahu lah apa yang saya pikirkan. Dari Ayah Irwan dulu. Kalau pesan untuk ayah dan bunda. Kalau saya sih do the best, let Allah finish it gitu. Jadi lakuin aja lah yang terbaik yang kita punya gitu, karena waktunya tinggal 15 hari lagi soalnya. Udah gitu. 3 itu aja yang penting, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki pernikahan, dan perbaiki dalam persoalan pengasuhan kepada anak-anak. Gitu. Ajo, bisa dilanjut. Ini momen yang kalau kita nggak ambil, pilihannya adalah kita akan kerepotan di luar Ramadan. Jika diberikan kesempatan oleh Allah secara waktu, secara lingkungan, dan semua supporting system di luar Ramadan mendukung untuk pendidikan, tapi ayah masih sibuk dan urusan-urusan yang
di luar itu, entah bagaimana anak kita yang tagihan pengasuhannya akan terus berjalan. Karena pengasuhan itu ibarat argo taksi yang akan terus, ya tagihannya akan terus naik kalau kita nggak buru-buru untuk segera membayarnya, dan tagihannya itu akan membuat kita kerepotan di saat kita anak semakin dewasa. Take it or leave it. Ya, terjemahannya di bawah sini. Silakan Ustaz Bu. Jadi kalau saya mencoba untuk bagaimana, kalau ibu-ibu berbicara, ibu-ibu ini kan momentum Ramadan akan, walaupun nggak menjadi jaminan ya, tapi kecenderungan bahwa ibu-ibu memiliki lebih banyak waktu di rumah dengan anak begitu. Nah, ini menjadi tantangan buat para ayah untuk betul-betul mengambil momentum Ramadan ini untuk sesederhana tadi, bagaimana membangun engagement, bonding. Karena menarik bahwa ada penelitian, anak itu justru merasakan kasih sayang itu ketika diberikan waktu, bukan diberikan fasilitas yang lain. Jadi ketika kita memaksimalkan Ramadan sekedar untuk meluangkan waktu kita tadi untuk anak, itu mereka akan merasa kasih sayang, mereka akan merasakan bagaimana bisa dimaksimalkan dalam konteks pengasuhan. Sehingga tadi kalau yang disampaikan oleh Ustaz Benri, argo ini berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan, termasuk juga idealisme kita yang kita mohonkan kepada Allah, bagaimana anak ini bisa menjadi qurrata a'yun itu kan, bagaimana penyejuk mata. Mungkin gitu kan. Baik, alhamdulillah. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kita Allah berkahi, keluarga kita Allah berkahi. Amin. Allah mudahkan kita untuk bisa menjalankan Ramadan ini dan mendapatkan hadiah terindah dari Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bukan cuma Ramadan ya. Ramadan ini mudah-mudahan hanya momentum yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi pematik untuk selanjutnya di bulan-bulan berikutnya. Tentu ada perbaikan-perbaikan dan kebaikan-kebaikan yang juga bisa kita dapatkan dan kita jalankan di keluarga kita. Demikian ayah bunda sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi kami berempat mohon maaf atas ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.